Gue awam nih, sequencer itu apa sih? Nah, Buat gue kayak sequencer itu jatuhnya ngebohongin publik. logikanya gini aja. Sequencer itu harusnya alat yang tidak ada di panggung, yang tidak mungkin dinaikkan ke panggung atau tidak mungkin dihadirkan ke pada saat pertunjukan, kita yang backup. Betul. Ya. Kita nggak cuma pengen ada bunyi itu balance doang. Kita nggak pengen cuma ada bunyi itu terdengar apik doang, tapi kayak give something special. When you do things with passion, Iya. ya nothing else Iya, matters. betul. Halo. Hai guys. Halo. Selamat datang di Selamat Encore. datang. Selamat, terima kasih. Ah, Diundang. hari ini kita kedatangan Edo. Edo nama lengkapnya siapa sih, Dok? Christian Edo Yuwono. Oh, Christian Edo Yuwono. Yes. Iya. Sama Mamang gue taunya Mamang, iya, mah. Mamang. Terkadang lupa nama dia sebenarnya. Iya, benar. Siapa? Mamang Mahardika. Ardianto. Mamang tuh kalau Betul. dalam bahasa Sunda tuh paman. Iya. Masa gue manggil paman tuan makanya. juga gua. Mang. Tapi ya gimana ya, emang udah terkenalnya Mamang. Jadi semuanya manggilnya Mamang. Mamang semua. Karena Teman ya karena seru aja dipanggil. Nggak, ya, Simple nggak, yang banget. pertama kali nyebut lo tuh Mamang siapa? Kayaknya aku sendiri ya Bu ya. Oh. Karena waktu itu kalau nggak salah ada acara 2 orang namanya Dika, sama-sama Dika. Oh. Nah Sunda kan, gue lah manggil aing Mamang, Mamang we, we. gitu. Oh. kenapa nggak kayak Dika Kumis? Dika Kumis. Waktu itu belum berkumis. Kan biasanya ngambil dari fisik kan. Ini 2 manusia yang sangat berjasa tak? Ya, Kalau kita lagi pentas. pentas, Musikal. karena mereka berdua di sound. Nah, Yes. Dan Nih, musikal ya paling besarnya adalah ya soundnya. Karena kalau musikal banyaknya Nyanyi. nyanyi. Nah, boleh gak sih terangin sebetulnya job description-nya Edo tuh apa sih? Oke, sebenarnya tergantung sih ya Bu ya. Dari awal pada saat di call itu either sebagai emang chief dari audio departemennya, jadi secara general mengurusi semua hal yang prinsipnya berkaitan sama audio, atau memang kayak aku berapa kali kerja sama bareng sama Atswara gitu, aku di hire untuk specifically untuk handling vocal department. Jadi benar-benar focusing on mix and balance vokal gitu. Vokal tok. Vokal, iya spesifik vokal. Itu bahasa kerennya apa? Kalau di Bukan sound engineer dong ya? tetap part of sound engineer, cuma mungkin lebih specifically mix engineer mungkin ya. Oh, Ya, mix karena engineer. tools yang terpakai itu. Oke. Kalau Mamang, Aku, job description-nya apa? nah ini banyak. Kadang-kadang Keren. kalau udah nyemplung di Sebuah produksi. sebuah produksi, kalau aku secara pribadi, ini gua lu apa aku kamu nih Bu, enak. Bebas dong, bebas Santai. aja kayak biasa apa? Jenengan. Ya jenengan. Jenengan. Jadi kalau aku biasanya kalau di sebuah produksi tuh mungkin hampir mirip sama Edo. Tapi apapun yang berbau dengan audio sebenarnya. Oke. Tapi saat ini specifically di sequencer ya. Sequencer. Lebih Oke, banyak di sequencer. gue awam nih. Sequencer itu apa sih? Nah, Sorry, kenapa gue nanya gitu? Karena buat gue kayak sequencer itu jatuhnya ngebohongin publik. oke. Kayak rekaman gitu ya. Kayak rekaman, Nggak live. Oke. nggak live. Oke, aku harus lurusin banget Ya, tuh masalah ya, itu. ya. Karena sebetulnya justru posisi sequencer itu harusnya kita ada di bisa dibilang di posisi dimana kita harus bisa nge-backup musisi atau musik yang ada. Oke. Logikanya gini aja, sequencer itu harusnya alat yang tidak ada di panggung, yang tidak mungkin dinaikkan ke panggung atau tidak mungkin dihadirkan ke pada saat pertunjukan, kita yang backup. I see. Gitu. Misalnya contoh? yang paling gampang, kita nggak mungkin datengin timpani segitu banyak, segitu besar dalam pit yang segitu kecil. Oke. Tidak ada pemain keyboard juga mungkin yang tidak bisa handle saat itu. Right. Gitu, keterbatasan pemain, keterbatasan tempat. Tempat. Ya udah direkam aja. Keterbatasan biaya masuk nggak, Mang?
tergantung. Sulit jawabnya ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi bukan palsu. Bukan. Nah, itu. Bukan. Jadi yang harus kita luruskan adalah bukan palsu tapi justru kita nge-backup. nge-backup. Nge-backup Iya. dalam arti kata memang arah bunyi-bunyian yang dituju memang nyampe gitu. Nah, Mamang juga ini gak sih berhubungan sama ambience? Iya. Nah, jadi suara-suara jangkrik, Iya. suara-suara apa itu keluarnya dari itu sequencer. bisa dari aku, bisa dari sebetulnya bisa dari aku lah, intinya bisa dari aku. Iya, Tapi iya. kembali ke produksinya. Iya. Gitu. Kalau tadi ditanya aku sebetulnya job desk-nya apa? Kadang-kadang ya itu tadi kayak di Art Suara sendiri terakhir yang paling seru tuh di Mar itu Iya. job desk aku bingung sebenarnya karena banyak sekali gitu. Aku Maaf ya. Di double-double. Mahal. Tapi divisinya tetap koridor payungnya audio. Audio. Gitu. Iya, Aku bantu Edo dan timnya Mas Eko dan segala macam di tim musik aku juga bantu Iya. di sound effect design saat itu istilahnya. Oke. Nah, pas kalau misalnya ngomongin tadi ambien suara jangkrik ya kan, dan juga kalau jangkrik nggak bisa dihadirkan ya di Itu. panggung karena susah. Enggak, bisa diatur ya. Ngomong gitu. Jangkrik nggak mungkin. Nah, itu lu maininnya nunggu cue. Kalau di musikal iya, Wah, berarti lu harus ngerti semua jalan ceritanya dong. betul. Kayak sekarang harus ini. Jadi in a way live juga dong. Iya. Iya kan? Jadi Live. kalau Iya. di musikal itu makanya aku pernah cerita di masterclassku juga aku pernah ngasih tahu. Oh, by the way, Mamang punya masterclass ya. Wow. Jangan lupa untuk ikut. Dia ngajarin untuk orang jadi master. Berarti dia adalah Dia udah nggak Kelasnya. tahu lagi. Iya dong. Bodok kebodokan dimulai. Dia kelasnya, iya benar. Iya, benar. Ya jadi aku pernah sampaikan juga di masterclassnya bahwa kalau di pagelaran musikal pegangan aku utamanya adalah skrip. Oke. Jadi aku harus selalu tahu. pegang skrip Iya, karena di iya. skrip itu akan ada baik Catatan posisi ya. ya, baik posisinya sebagai sound designer atau sound effect designer atau iya. sequencer engineer, gitu karena di situ catatan cue kapan masuk, kapan gua harus stop bahkan, Iya, gitu ada di situ semua. Oke. Gitu. Dok, kalau Edo awal muasalnya, ini Edo tuh masih muda banget by the way ya. Ya. Asal muasalnya nyemplung ke dunia ini tuh gimana, Dok? Sekolahnya apa dulu? Nah, itu aja dulu Iya, deh. oke. Kebetulan aku memang sekolah sound design. Oh, memang Iya. sekolah sound Iya, design. ambil S1 sound design di satu kampus di Tangerang. Tapi sebenarnya emang background itu sebenarnya lebih ke film dulu. Oke. Jadi audio post and then memang ada music productionnya juga. Terus yaudah seiring karena sound design itu ada di dalam satu conservatory of music, jadi aku belajar instrumen juga. Terus setiap bulan ada konser gitulah. Karena udah aku tertarik nih ke sisi live nih, kayak di kampus nggak diajarin, cuman ada selalu gitu kan. Jadi kayaknya menarik nih live department, maksudnya live audio. Terus akhirnya udah mulai ngulik. 2019 berarti aku pertama kali masuk ke environment musical. Musical langsung. Masuk langsung musical. Di 2019 ya. Yang aku lulus 2017. Terus ya kerja dulu sih, mulai dari kerja di studio sebagai operator studio gitu. Terus kerja di rental company, ngerjain acara wedding gitu-gitu. Oh, wow. Terus sampai akhirnya first time project yang memang berkaitan sama musical tuh 2019. Kok bisa tiba-tiba ditawarin musikal dari wedding jauh amat? Mungkin di weddingnya ada musikal. Mungkin ya. Ada pentas musikal kayak ini seru gitu. Kebetulan adik kelas aku Karen Shin. No. Ya, jadi kita dulu Karen Shin tuh kebetulan juga sebenarnya sound design juga. Iya, iya, Peminatan kuliahnya dulu. Cuman dia akhirnya sekarang lebih ke production. Dia waktu itu pertama kali invite. Jadi ada musical Hairspray dulu. Hairspray, Oh, 2019. Hairspray. Yes, Itu pertamanya. Iya, itu pertama kali banget. Dia kayak ajakin mau nggak jadi mix engineer gitu. Udah akhirnya aku datang ke sana. Wawancara dulu sama Ko Ivan dulu pertama Iya, kali kenalin aku. Terus udah kecemplung dia di situ. Terus yang kamu rasain apa tuh pertama kali masuk musikal? Dari yang wedding ya mungkin harus jagain 6, 7 mic, tiba-tiba 16. Iya. Iya. Audio Menarik. tuh Itu paling banyak berapa?
Jadi pertama kali aku langsung handle 35. Itu suara semua tuh. Iya. Iya itu gimana tuh kagetnya kayak apa kamu? Iya, sebagai anak yang baru, ya nggak baru lulus juga sih, 2-3 tahun setelah lulus, dengan kepercayaan diri penuh datang ke teater. Lalu dari hari pertama aku sudah langsung mental breakdown ya. Kirain udah langsung sukses. Mental breakdown. Lebih ke Udah langsung mental breakdown. Enggak sih, lebih ke Overwhelmed. awalnya menarik banget, maksudnya kayak ya karena lapangan eksplorasinya sangat besar gitu ya. Cuman memang seiring waktu itu cukup lama sih, kita punya tech week, bahkan kita punya 3-4 hari untuk do preparation. Cuman itu hari demi hari kayak masalah demi masalah muncul dan benar-benar itu first time banget. Jadi tidak punya background, even aku belum pernah nonton musikal sekalipun. Wow. Jadi kayak pertama kali benar-benar kayak waktu itu di hire sebagai asisten engineer, cuman akhirnya ada satu dan lain hal, akhirnya aku single fighter tuh di situ. Jadi aku akhirnya ngerjain musiknya juga, nge-mix musiknya juga, nge-mix mic-nya. Jadi mungkin untuk di usia aku waktu itu juga lebih ke rasanya ingin bisa, cuman mungkin belum tahu caranya. Jadi banyak hal, banyak kepentoknya ya, pengen gini nggak bisa, pengen gitu nggak bisa. Jadi ya lumayan pembelajaran besar banget sih ya itu untuk pertama kali. Jadi kalau dibilang seneng nggak seneng pernah seneng dikenalkan dengan dunianya. Cuman di momen itu sendiri sih emang waktu itu sempat ngerasa ada momen kayaknya ini bukan part gue deh gitu. Kayaknya gue nggak bisa dia ngelakuin ini gitu. Terus yang apa yang bikin bisa deng? Setelah Hairspray itu aku 1 tahun berhenti audio. Oh serius? Yes. Segitunya mental breakdownnya. Sampai berhenti setahun. Ya karena lebih ke ini sih, lebih kayak memang Kayak Tanta dong. menyadari. Itu saya gak di hire. gitu, kan? Beda-beda. Saya gak breakdown. Yang breakdown produsernya. Gue hire dia. Kenapa? Salah. Salah orang. Iya sih, lebih ke setahun tuh kayak ngerasa pengen ngerefleksi diri aja sih. Kayak terus bener-bener cari tahu sebenarnya harusnya gimana gitu. Musikal itu apa dan lain-lain. Musical dan spesifiknya dunia audio sih. Ya, mungkin waktu itu ya. kayak ngerasa memang mungkin ngerasa zaman dulu kayak anak kuliahan nih S1 gitu. Kayak udah paling tahu semuanya mungkin momen itu ya. Terus enggak, Tata lu belum tahu apa-apa lagi gitu. Sekali jadi belajar lagi deh gitu. Jadi bener-bener setahun menjauh dulu, bener-bener belajar. Itu sekolah lagi atau cuma belajar sendiri? Aku sendiri. cari kayak googling sendiri. reference, cari literatur gitu untuk baca-baca spesifik tentang musikal. Tapi aku bener-bener kayak stop ngambil job Kerjaan. audio. Jadi bener-bener. Oh event wedding pun tidak? Event wedding pun enggak. Oke. Gitu. Kalau Mamang kena gue ntar ya. Gue coba mengingat-ingat nih Pertama Mam. kali. Pertama kali. Serintil. Oh beneran remember it. Ya Yes. serintil ya. Bukan lo jadi apa gue nyanyi gitu enggak ya? Enggak. Pertama kali banget ketemu sama Art Suara sama ibu, itu diajak Ava. Kalau Mamang kayak tadi Edo gitu. Emang sekolahannya kan sound. Ya. Sekarang kalau Mamang backgroundnya gimana? Kalau aku sendiri dulunya memang sebetulnya anak band tadinya. Oh lu tuh pemain band. Tadinya pemain band, aku main Pegang drum. apa? Main drum. Wow. Oh oke. Dan aku berhenti main drum gara-gara Ava Karena ditimpuk sendal. Fun fact ya. Karena ditimpuk sendal karena temponya jelek banget. Serius. Dan akhirnya kalau kita ngomongin Ava tuh kita ngomongin Ava di Ava Victoria ya. Victoria. Dia Ya. komposer. Pernah bintang tamu juga di sini kan? Iya. Pernah. betul. Jadi berhenti akhirnya pokoknya ya 1 dan 2 hal akhirnya tetap berhenti itu terus belajar audio. Berhenti karena benjol. Terus belajar audio sendiri. Tapi waktu itu otodidak udah pokoknya mau fokus di situ, mau fokus di Audio. audio aja. Saya nikah, di encourage sama istri saya kalau mau beneran kayaknya mending sekolah deh. Gitu akhirnya ngambil sekolah di LPDK yang setahun itu Oke. di Kelapa Gading. Udah dari situ fokus di audio engineer sebetulnya backgroundnya tadinya. Terus baru gue di audio engineer bisa apa nih, pegang rekaman, pegang mixing segala macam di studio. Diajakin mulai belajar sequencer yuk gitu, main sequencer sama V pertama kali dulu yang V. yang nyeburin main sequencer. V ini V Utomo. V Expired. V. Oke.
diajak sama Faye nyobain, seru banget nih gitu kan, apaan nih gitu. Ya udah dari situ sampai sekarang pegang sequencer. Sequencer. Perbedaan terbesar antara konser sama musikal tuh apa? Secara audio. Secara audio apa secara sequencer nih? Secara sequencer. Secara sequencer. Kalau di yang pasti cue. Udah pasti cue-nya beda banget. Iya. Kalau di kalau di konser musik. Kalau di konser tuh lebih karena kan Lebih pasti kali ya. pasti. Secara setlist udah pasti. Paling kalau di konser tuh PR kita cuman gimmick aja. Iya. Gimmick dengan si penyanyinya. Either penyanyinya mau singelong dengan penonton atau habis ini mau lanjut ke lagu berikutnya atau kayak gitu-gitu. Tapi kalau di musikal kita harus follow the story kan. Yang tadi gue bilang ikutin skrip gitu. Jadi kapan tahu harus mulai, kapan tahu harus berhenti. Belum kalau dia tahu improve. Belum kalau tahu dia salah masuk. Tadi di green room kita lagi ngebahas gimana kalau misalnya ada pemain kan apalagi kalau musikalnya long running ya. Kadang-kadang mungkin capek, fokusnya lagi nggak ada dan lain-lain. Terus dia salah masuk tuh gimana Mang? Gimana Dok? Aware. Diserahkan ke Mamang sih itu. Kamu ya. Aware aja. Kalau aku notes buat mungkin buat teman-teman juga yang nanti akan involve setelah kami ya. Aware. Jadi sebuah produksi itu emang harus fokus sih, gitu. Semua elemen ya, apalagi elemen musikal tuh kan elemennya banyak banget, gitu. Musik, panggung, cast, semua elemen itu banyak. Kayaknya semua divisi emang harus fokus aja. Nah, kalau saya secara pribadi, what am I supposed to do? Ya gue fokus aja, gitu. Begitu udah running, ini kayaknya capek. Tuh bikin sequencer tuh gimana sih, Mang? Dimasukin satu-satu gitu, terus diapain sih? Iya, jadi kayak nge-DJ ya? Enggak. Jadi kita tuh play along sama bandnya. Oke. Jadi bandnya main, kita harus sequencer ikut main. Karena selalu ada metronom yang ngejagain kan. Nah, begitu let's say ada satu momen salah masuk, ya kita kejar dia salah masuknya di mana. Nah, gitu. Umpamanya verse-nya lewat, ya udah kita jagain di bagian berikutnya. Gitu aja. Gitu. Oke. Makanya saya bilang aware aja, kuncinya cuma aware aja gitu. Karena dia bukan musiknya, dia hanya pendukung saja. Betul. Jadi musik live-nya mah terus jalan. Tetap harus jalan. Makanya saya selalu ngingetin sama teman-teman, apapun yang terjadi, jangan terus berhenti jalan, gitu. Terus jalan. Saya gak akan ngejar kalian, gitu. Mau gimana pun caranya, gue yang akan ngejar. Iya. Ngejarnya apa? Pakai mouse-nya kayak cuk-cuk gitu. Kadang naik bajai gue ngejar. Tapi Mamang kalau lagi produksi gitu, Mamang sama Edo tuh orang yang kalau dilihat, tenang. Ngelihat mukanya, tenang. Gitu ta. Soalnya ada juga yang misalnya ini kejadian waktu apa ya? Tumang. Waktu Rajiman. Salah satu mic dari pemain mati. Ada salah satu kru kelihatan banget tegang gitu. Gue tambah gini nih. Duduknya tambah gini. Kenapa nih, ada apa bisa dihadapin apa enggak gitu. Nah, kunci dari ini adalah harus tenang. Tapi itu kalau boleh share dikit, sebetulnya kalau buat aku ya secara pribadi, time sih Bu. Karena dulu aku juga tegang, keringet jagung Bu. Beneran. Jam terbang lah ya. Jam terbang. Gitu. Karena ya pada dan kita sama apa yang kita kerjakan bener-bener intuit. Kayak saya tahu banget alat saya seperti apa, saya tahu banget tim saya seperti apa, saya tahu banget media yang saya kerjakan seperti apa. Jadi tenang gitu. Beda halnya kalau gue datang gue nggak tahu apa-apa, bingung sendiri kan. Kalau yang masalah langsung makin. Iya. Kalau misalnya nih ada ini ya, Edo udah ngerjain berapa musikal coba? Ingat gak? Jujur gak ngitung lagi Bu. 10 lah, 10 udah lebih. Iya 10. Oke. Lebih sih. Lebih dari 10. Ada dari sekian banyak judul itu, ada gak yang paling menantang gitu secara audio? Menantang secara jujur banyak lagi. Tapi tantangan tuh apa yang paling berat itu apa? Bagian apanya? Banyaknya cast kah atau
Nggak ya, kalau misalnya kalau jumlah cast sih lebih ke kayaknya enggak. Soalnya maksudnya banyak perbedaan approach sih. Kadang emang kayak cast banyak tapi mostly mereka adalah ensemble. Jadi cuma keluar 1-2 kali masih kayak easy to handle dalam tanda kutip ya. Iya. Lebih pada saat bertemu dengan music director ataupun creative director yang paham terhadap bunyi juga sih. Oke. Maka musikal itu akan jadi menantang dari sisi audio dalam tanda kutip tantangan positif ya. Iya, iya. Karena tahu pekerjaan kita itu ada yang aware, bahkan ada yang demand untuk do something more gitu. I Kayak see. kita nggak cuma pengen ada bunyi itu balance doang. Kita nggak pengen cuma ada bunyi itu terdengar apik doang, tapi kayak give something special. Nah itu kadang-kadang itu yang jadi menantang sih. Contohnya, mungkin Mama akan setuju kayak project yang kita bersama Acuara Pasmar itu jadi salah satu tantangan. Bener Oke. banget. Secara karena gini kayak kadang kalau dari sisi aku pribadi karena aku lebih lagi tertarik banget sama semua vocal and ensemble gitu ya, audio harmony gitu. Pada saat kita tahu source-nya itu udah perfect, source itu dia kayak mereka yang terbaik di bidangnya lah gitu. Music mereka yang terbaik di bidangnya. Setiap instrumen bunyi itu udah bagus. Lalu masuk ke sistem audio, pada saat kita present audio itu tidak seharusnya atau malah jadi flop di kitanya. Kayak semuanya bagus nih, tapi begitu masuk ke sistem audio kita buka di speaker, kok kayak lebih enakan gue gak pakai speaker ya. Nah itu akan jadi momok yang sangat menakutkan buat kita tim audio gitu. Okay. So itu tantangan terbesar pertama adalah itu, kayak kita tahu semuanya itu grade A. So pada saat masuk ke sistem audio dan kita kembangkan lagi harus lebih dari itu value-nya. Oke. Lalu ya the number of song itu sendiri sih. Iya, iya. Banyak banget lagu-lagu yang secara taste aku suka banget di Mar. Jadi kayak pada saat kita harus ngembangin time bass-nya, pada saat harmoni vokal tuh. Bahkan ada part a cappella yang sampai sekarang berkesan banget buat aku sih, kayak dari denger di studio aja kayak aduh ini harus gimana ya gitu. Kayak Itu nah itu yang pertanyaan gue selanjutnya adalah lo udah pernah gak sih denger sebuah lagu atau apapun itu vokal gitu, terus udah terinspirasi gitu, oh ini harus diginiin, gitu, udah gitu gak sih? Iya, lebih ke ini sih, kayak kalau aku biasanya memulai semua vision dari membuat sesuatu seharusnya tervisual seperti apa, itu yang harus dibunyikan juga. Karena ya balik lagi kan indera kita bekerjanya semua bersinergi gitu ya. Orang melihat apa yang mereka expect untuk terdengar harus seperti itu. Contohnya itu kayak kita ngelihat all the ensemble vocal with the spreading positionnya. Ya harapannya adalah keluarnya bunyinya sewide itu dong, nggak cuma di center gitu. Terus kayak feeling the space, maksudnya kayak emang ada, ini harusnya spacey banget nih bunyinya, bukan yang kayak intimate dalam artian kayak semuanya jadi kayak kita sekarang nih ngobrol nih kayak semuanya deep gitu kan. Iya. Tapi pada saat orang nonton kita ngeliat staging gitu kan kayak nggak ada depth yang harusnya dirasain. Terus ada itu udah masuk ke sound engineer lah ya. Kalau kayak gitu sound ya. designing ya. Sound Itu design. kita bayangin di awal pada saat denger sih Bu. Kalau Mamang ada nggak Mang gitu kayak wow ini sesuatu yang harus jadi master lah gitu. Kalau di pengalaman kerja aku, salah satu benchmark aku di musikal Mar sih sebenarnya. Oh, okay. Karena kembali lagi di Mar itu yang tadi aku bilang job desk aku di situ lumayan banyak. Dan salah satunya ngelit teman-teman audio nih, gitu. Maksudnya ngelit Edo, Mas Eko dan segala macam. Dan aku banyak notes kan dari ibu waktu dari itu ibu, mau apa namanya musiknya harus akan begini. Terus dari Bu Maya juga waktu itu kan audio jangan sampai gini-gini segala macam. Banyak dan pada akhirnya pesan sponsor gue banyak banget. Banyak banget. Dan Edo, Mang, itu bukan pesan sponsor, itu berupa ancaman. Ancaman terselubung. Iya. Emang apa aja? oh banyak. Banyak. Contoh. Ini bisa jadi 4 podcast Pak. 4 jam kita gak pulang-pulang. Pokoknya intinya banyak sekali dan aku coba deliver itu semua ke teman-teman waktu itu kan. Makanya waktu brief awal, Bu, timnya aku yang nentuin ya. Aku udah bilang timnya aku nentuin. Aku udah tahu orangnya di kepala aku udah tahu orang-orangnya siapa. Aku bawa Edo, aku bawa Mas Eko. Aku transfer ke mereka semua. Guys, kita perlunya gini. Kita diskusi ya Do ya. Kita berapa kali pokoknya sampai zoom-zooman di luar itu. Kayaknya jarang ada tim audio sendiri ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu kemarin kita lakukan. Gitu. Dan di Mar itu
banyak yang menurut aku secara audio challenging banget gitu. Dari teman-teman juga eksekusinya oke banget nih gitu. Iya. Itu sih kalau di aku sih yang paling berkesan sih di Mar sih. Ada nggak pernah nggak lagi show nih gitu, pengalaman terburuk apa yang pernah Iya. terjadi? Iya. Iya. Mamang dulu mungkin. Mama. Yang lebih mulai duluan kan soalnya. Iya. Banyak. banyak banget. Kalau yang paling sebetulnya apa ya bisa dibilang aib aibnya kita banget nih pemain sequencer nih. Itu klik sampai kebuka di PA. Wow, fatal itu fatal. Fatal sekali. Dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Waduh. Setelah 20 tahun aku berkarir, dirusak sama satu Klik. oknum. Kliknya kebuka. Dan aku gini, kembali lagi ke fokus tadi. Saya pada saat itu saya pastikan ini bukan dari gua. Sampai 3 kali saya strike, bukan dari gua. Aku bisa proof itu dari titik ya Nyalanya. yang lain, secara sistem nggak ada masalah Gak ada kok. masalah. Sampai akhirnya ya kembali lagi ketahuan itu baru terjadi. Problemnya di elo. Ya udah. Tapi itu aib banget. Karena orang pasti nengoknya ke kita kan. Begitu tuh, iya saya tidak Pegang apa-apa. Nggak apa-apain. Itu sih. Kalau Edo, Yang paling buruk sih itu musika pertama aku lagi. Jadi 35 mics, ya cuma punya 35 mics and then show. I don't know, kayak show pertama atau show kedua ya. Setelah overture tiba-tiba semua 35 mics itu jitter bersamaan. Jitter tuh jadi bunyi cuma dead gitu. And itu kebuka di speaker. Jadi damn. Itu serem sih. experience audience pertama kali setelah curtain terbuka, overture selesai, bunyinya adalah only noise and massive banget, kenceng banget. Itu Itu terjadi Lu mau beberapa mati kali. gak? Mau mati gak? Frekuensi. Mau mati gak rasanya? Itu mau nunduk juga tetap kelihatan. Jadi emang Itu mental breakdown di situ. iya sih lebih ke ya kayak masalahnya itu bukan masalahnya banyak sih. Itu udah kayak semuanya jadi masalah gitu. Karena kita cuma punya 35 mics untuk berbunyi dan semuanya filled gitu. Semuanya. Gitu. Wow. Satu. And then yang kedua, aku pernah satu lagi kerjanya tim minimalis. Terus tiba-tiba aku BM gitu ke tim produksinya, boleh nggak sih kali ini di Geraha Bakti Budaya? Ya. Aku FOH di luar, pengen deh kayak apa? Kayak desain theater style gitu. Jadi emang FOH tuh emang di depan, including sama audience gitu. And then sebelum overture, waktu itu music directornya Velita. Tiba-tiba aku punya shout system gitu ya, bisa ngobrol berdua. Tiba-tiba dia bilang, kok semua monitor music di bawah mati total. Benar-benar 2 menit sebelum overture mulai. And then timnya minimalis banget. Jadi persis kiri kananku tuh udah penonton. Jadi emang konsol di tengah-tengah penonton. Kayak itu posisi paling gak ideal sih. Iya. Ya udah akhirnya aku permisi sama penonton. Aku lari dari FOH ke bawah. Udah terus kita solve itu. Itu kayak itu 2 kali sih. Maksudnya kayak ya, itu momen pertama aku kayak yang kejadian terus kayak jantung rasanya hilang gitu. Sama yang kedua itu kayak kenapa nih gitu. Ada lagi momen kayak gini gitu. Aku pengen tanya deh. Waktu Mar, aku inget banget kita baru masuk gedung, terus udah sound udah kepasang, set udah selesai semuanya lalala. Terus kan balancing, cobain mic satu-satu terus balancing. Itu si pemain itu disuruh muter-muter panggung tuh sama Mamang. Itu buat apa sih, Mang? Ngecek feedback. Ngecek feedback. Jadi mungkin nanti Edo jelasin secara detail. Cuman kalau aku yang aku ini ke brief sama Edo, pastiin karena kan Kes akan jalan-jalan di setiap posisi. Ya kan? Ada posisi di mana mereka akan dekat dengan speakernya. Gitu. Yang which is kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu dan nggak kadang-kadang kita nggak ada catatan juga nih siapa yang akan posisi di sini kan. Gitu. Better ya udah semuanya aja suruh keliling. Setidaknya ada satu kita punya satu titik di mana titik aman kita supaya nggak feedback di sini.
Kalaupun terjadi minimalis harusnya. Iya, iya, Gitu. iya. Kurang lebih gitu sih. Edo ada tambahan Edo? Iya, itu tindakan precaution sih sama. Iya. Pertama lebih ke untuk kita tahu tadi yang mau bilang titik teraman kita sampai level mana untuk kita bisa boosting. Yang kedua adalah supaya actor and cast juga sadar bahwa di setiap playroom mereka bunyi itu yang akan mereka dengarkan. Jadi mereka udah bisa adapt. Karena berapa kali musikal baru pertama kali tuh kemarin waktu aku lihat castnya disuruh muter-muter panggung nih ada apa gitu. Jadi pertanyaan aja sih buat aku. Oh itu oke. Terus mau nanya apa ya tadi lupa. Kalau misalnya rame gitu, kalian harus dengerin satu-satu atau? Iya, itu tadi pertanyaan itu gue dia, apa tuh? mirip Tak. Jadi gimana sih Dok? Lo punya mixer segede gini, ada 16 orang nih, masing-masing dengan volumenya sendiri-sendiri. Itu apa lo udah kalau nggak salah nih, kalau lighting dia udah kayak ada scene ini di preset gitu kan. Tinggal lighting scene 2 cetet, pencet itu dia naik turun sendiri tuh. Apa begitu juga dengan Adia? Sekarang udah mencapai tahap itu. Oh tadinya nggak? Tadinya lo harus jalanin sendiri tuh. Manual kayak keyboardist lah. Jadi kan sekarang teknologinya udah mencapai tahap itu. Jadi sekarang udah aku sih udah mulai menerapkan itu. Jadi kayak karena kita guideline-nya sekali lagi kata Mamang, guideline kita tuh di musical adalah storyline-nya, all the cues, script. Jadi memang kita berangkat dari situ, dari semua dialog kita breakdown jadi cues audio, di scene apa siapa yang akan berbicara, jumlah satu scene berapa orang yang berbicara. Nah itu kita udah grouping. Jadi pada saat kita mulai pendekatan ke alat, ke mixer dan segala macam, kita tinggal transferring all the cues yang udah dibuat. Oke. Jadi sebetulnya sekarang tuh sudah sistematis sih Bu kalau aku lihat. Jadi sebetulnya integrasi antara teman-teman audio, lighting, multimedia, bahkan ke saya sebagai pemain sequencer itu sebetulnya bisa integrated semua. Basically sudah bisa kayak gitu selama kita berpegangan sama script dan cue yang sama gitu. Jadi Edo juga udah bisa ngeset scene ini cuma 5 orang ya. Satu cue udah gitu aja. Sekarang mixer yang kalian pegang berapa channel ininya? Apa namanya itu si fadernya ada berapa? Kalau sekarang 1 tahun belakangan aku lagi commit to 8 fader only dalam satu show. 8 fader only. Apaan fader gue gak ngerti. Yang volume naik turun Bu. Oh, cuma ada 8 biji gitu. Yes. Di depan mata. Yang di depan mata. Untuk dikontrol. Bisa di next. Yes. Itu. Oh. Dulu Bu, jadi fun fact saya juga dulu sekolahnya sound engineer. Tapi cuma sekolahnya sampai di gulung kabel. Oke. Karena kita waktu itu sampai Sedih banget. Kalau gulung kabel kagak usah sekolah, gue juga bisa gila. Sound engineer semester pertama itu cuma gulung kabel. Betul tuh, sih. Tuh. Karena itu investment paling mahal. Oh gitu. Kalau kita gulungnya salah, kabelnya rusak, kita harus beli lagi, itu mahal banget. Jadi kita tuh 1 semester cuma gulung kabel. Jadi gak bisa model gue gulung kabel gak bisa? Yang begini. Iya. Reakin lah. Gitu. Kita harus ngikutin gitu lah pokoknya. Nah dulu Bu, itu kalau misalnya ada 100 channel, segede-gede apa monitornya? 100 fader. Nah kalau misalnya ada yang feedback yang mana tuh? Iya benar. Sekarang cuma 8. Iya, kayak kita bikin makro fader gitu ya. Jadi kita kategori semua jadi supaya tujuannya kenapa 8 karena tangannya jarinya cuma 10. Supaya tactile aja sih kalau melakukan apapun dan emang bisa fokus sama all the scene yang terjadi di panggung. Jadi nggak cuma ngurusin technicals doang. Kalau tadi kan kita ngomongin apa namanya tuh permasalahan lah ya, permasalahan. Pernah nggak sih permasalahannya datang dari pemain? Ini buat tips saja sih. Itu maaf batuknya apa tuh maksudnya? Batuknya, soalnya gini, dari tadi batuknya. Iya beda. Apa? Beda batuknya. Enggak. Aduh gimana? Enggak, tapi ini nih maksud pembicaraan, maksud pertanyaan gue ini supaya yang pemain-pemain yang lagi mendengarkan podcast ini ngerti gitu bahwa gue nggak boleh begini, gue nggak boleh begitu. Soalnya kalau gue begini jadinya begitu, kalau gue begitu jadinya begini gitu. Iya, Edo dulu deh dong. Nggak apa-apa, Mamang batuk duluan. Oke, kalau dari aku sih masih ada hubungannya dengan
dua hal ya. Yang pasti, yang udah pasti sequencer dan audio nih. Kalau dari sequencer yang pasti no worries lah, I can help you guys. Gitu. Ya. Yang kalau dari audio paling lebih disiplin aja sih. Sama headset yang mereka pakai. Kalau dari catatan dari aku ya, yang berapa kali soalnya Mang, waktu yang persoalan Rajiman, kenapa si Bima waktu bukan itu Tovan waktu itu mati, itu karena keringat. Iya. Nah, betul. jadi tuh keringatnya karena keringetan kan nempel ke si belt pack. Yes, betul. Belt packnya jadi apa tuh? Jadi korslet gitu saya, korslet. Jadi off. Nah, itu salah satu yang harus dipikirkan oleh pemain bahwa gue bakal keringetan gak nih? Ya itu diinfo ke kita aja. Kalau misalnya kita memang melakukan banyak koreo dan akan jadi masalah dengan belt pack, ada belt pack khusus gak untuk mengatasi masalah itu? Atau apa belt pack jangan dipakai langsung ke kulit, misalnya, you know? Ya Edo mungkin lebih dalam kayak situ deh. Iya. Ya sebelum menjawab itu kayak specifically itu sih emang pada saat biasanya justru bukan pada saat kita sedang melakukan proses pengadeganan, tapi during mereka break time, during mereka lagi nggak di scene, lalu mereka balik ke dressing room. Kadang habit yang dilupakan adalah pada saat kita di panggung, di area stage, semua akan disiplin dan tertib. Tapi begitu keluar tiba-tiba posisi mereka di dressing room, posisi duduk, posisi tiduran. Nah sedangkan kadang yang lupa di aware adalah ya semuanya equipment masih terpasang di badan dan semua masih on. Jadi kadang device fail tuh terjadi di situ. Itu yang pertama. Kalau perihal keringat ya karena kita hidup di Indonesia di mana iklimnya ekstrim banget dan maksudnya memang tubuh kita juga memproduksi keringat cukup banyak. Sebenarnya kalau ditanya ada alat yang bisa menghindarkan dari itu nggak ada. Lebih ke memang komunikasi antara pemain sama jadi sebenarnya kayak itu bukan hal yang tabu atau kayak yang malu untuk diakui gitu sih kadang kayak oke memang gue tuh orang yang tipikal memang produksi keringatnya banyak kan ya udah nggak apa-apa ngomongin aja, kita jadi lebih aware aja. Lebih jadi kita bisa siapin handuk di dalam badan lu. Karena dari situ sebetulnya justru kita dari tim audio justru jadi mikir ini harus diapain. Kayak kita waktu yang kejadian itu sama Edo, apa yang bisa dilakukan Dok? Konsultasi sama Edo ya dibungkus, mau nggak mau kita bungkus plastik ada ya waktu itu. Start from produksi kita akhirnya aku bikin SOP baru. Jadi sekarang setiap ini installing mics pasti ada kita zipping plastik kita. Pakai zipper. Tuh. Jadi ziplock. Ya, jadi memang salah satunya adalah untuk menghindari tiba-tiba mic mati itu emang udah kayak, soalnya memang sebetulnya itu kan bukan sesuatu yang aneh ya, namanya juga elektronik, anything can happen. Dan bergerak lagi yang make. Tapi kalau begitu ada mic mati itu emang ganggu banget Dan itu semuanya pasti langsung nengok set. Betul. Padahal kesalahan mungkin bukan di mereka gitu, bukan di orang audio, tapi ya itu tadi tips dan trik aja buat para pemain kalau misalnya memang berkeringat berlebih. Mendingan ngomong gitu, mendingan bilang ke tim audio gue gampang keringetan orangnya, jadi mereka tahu harus diapain. Karena yang masang juga dari tim kalian kan? Kita punya tim khusus untuk masang. Sama ya itu tadi, kalau lo scene lo masih lama, ya boleh ke backstage, boleh ke dressing room, tapi be aware aja. Jangan terus biayaan gak keluar. Apakah penting untuk pakai backup mic, jadi 2 mic? Iya. Sebetulnya sih iya ya, cuman kan kadang-kadang permasalahannya mungkin di budget pas produksinya dan yang PR tuh juga kostum biasanya. Memungkinkan nggak dia untuk dipakein double mic. Waktu itu buat siapa ya Dok ya? Kita sempat buat Mar kayaknya. Buat Mar ya kalau nggak salah ya. Pokoknya buat biasanya yang kita menangin leadnya sih. Geboy sama Ariati kayaknya pada waktu itu pakai double-in ya. Gitu. Jadi biasanya sih menangin di situ. Cuma kalau bisa semua kan nggak mungkin ya. Gitu. Nih ada pertanyaan lagi. Coba jujur. Yang mana nih? Ada nggak produksi suara yang bikin capek dan sulit? Kalian ada berapa produksi suara? Banyak. Edo dari Edo 3-4 ya. Edo dari Rajiman. Iya, aku ingat Edo dari Rajiman. Aku dari Serintil. Yang paling sulit dan paling bikin capek, aduh, semua lagi.
Jujur banget Bang. Wah, itu jujur loh. banget. Jujur itu produksinya atau produsernya? Sesuai pertanyaan aja produksian ya. Gak berani dia. Nggak berani. Ngomar lagi kita. Makanya dari tadi yang dipuji-puji marah terus. Iya, Kalian betul. kalian di hire. Iya udah Asik. ada. Masuk. Tapi basically semua produksi Punya kesulitannya punya masing-masing. kesulitannya masing-masing. Iya, iya, Kalau iya. dibilang yang paling, aku nggak mau bilang paling sulit dan paling capek, tapi paling seru Ah, ya Mar. iya, iya, Jujur iya. gitu. Bukan karena mau lagi, tapi ya itu juga. Tapi tapi memang itu paling balik lagi itu benchmark aku buat aku secara pribadi itu benchmarkku. Fun fact Bu, Hmm, Mama kan belum di hire untuk jadi next Mar nih. belum di call. Belum di call, tapi udah ditaruh di di tanggal ditaruh. Udah bahkan udah ada kerjaan yang Ditolak, kayaknya ditolak. hampir ditolak gitu. Padahal Weh. diajak. Obrolan green room. Iya. Dok, Kalau jadi ini dari mulai Hairspray berlanjut terus musikal udah gak pernah wedding lagi. Udah gak pernah. Bu, musikal ini bisa 10 jari Bu. Kalau wedding mah pakai kelingking aja. Pakai gini, pakai dikedipin mata, kayak gitu langsung nyala tuh Mai. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah menurut kalian tuh level audio musikal sekarang di Jakarta tuh udah Nah. kayak gimana sih? Kalau aku cuma satu, develop. Ya, oke. Jadi berkembang terus. Kalau apalagi di genre musikal ya, itu berkembang sih. Terus karena aku secara pribadi juga kan balik yang tadi aku bilang sebetulnya belum lama banget di musikal, tapi kayaknya benar-benar jatuh cinta nih di genre ini nih gitu kan. Ya tiap kali ikut terus develop dan saya ketemu sama orang-orang kayak Edo yang notabene bener-bener develop juga tiap Iya, harinya. iya, Itu tadi kuncinya sebenarnya komunikasi aja. Iya, iya. Ini pemainnya ternyata begini, ya udah kita harus bisa begini. Iya, Dan iya. dan terus membaik kok, sangat membaik gitu. Mungkin dulu peminat atau penonton audiensnya tuh lebih ke teman-teman sekitar. Terus sekarang karena udah mulai banyak mulai konsisten lah ya jumlah musikal dan waktu pertunjukannya. Jadi masyarakatnya lebih banyak yang aware. Jadi harusnya sih awareness terhadap audio juga mungkin secara keseluruhannya awareness terhadap produksi akan semakin meningkat. Tapi terutama audio, kenapa? Karena even di konser musik aja netizen Indonesia lebih gampang mengkomentari perihal audio ya dibandingin Iya. visual and lights, karena ya Iya, semua hal Yang didengar duluan yang soalnya. didengar dan Iya, itu iya. subjektivitas terbesar gitu. Nah Iya, sekarang iya, tinggal betul, kita betul, bagaimana betul. caranya menggiring. Suaranya gak enak tadi gitu ya. Iya. Iya. Tinggal sekarang gimana caranya kita bisa menggiring subjektivitas itu ke arah yang memang tepat gitu. Iya, Dimana iya, iya. memang seharusnya seperti itu bunyi diperdengarkan gitu. Iya, Jangan sampai nanti perkembangan audionya meningkat karena seiring masyarakatnya juga berkembang, tapi arah bunyinya terlalu jauh sama Jauh. core yang seharusnya. Betul. Iya. Oke, Pendengarkan. Mang, tadi kan kita ngomongin soal sequencer, Mamang sampai bikin masterclass gitu. Memang sebesar apa minat masyarakat untuk mempelajari soal sequencer? Oke, kalau aku lihat justru di sini kayaknya banyak teman-teman yang pengen belajar. Tapi apa ya, bisa dibilang banyak yang shortcut. Kenapa? Apa? Maksudnya gimana? Jadi kayak gue pengen cepet jadi gitu. Oh, oke. Sementara kalau menurut aku secara pribadi, lu basicnya harus tahu dulu. Iya. Terutama Itu juga jadi salah satu alasan kenapa lo bikin iya, masterclass. karena aku berharap belajar dari pengalaman deh. Gitu. Kayak kita bangun rumah, kalau pondasi lo nggak kuat, roboh tuh rumah. Iya. Sesimpel itu. Kayak aku sekarang di sequencer, basic core-nya aku kan di audio. Iya. Memang di sound design. Di sound engineer memang di sound engineering. Pada saat di lapangan, begitu ada troubleshoot, aku ngomong sama teman-teman yang lain gampang karena bahasa aku akan sama. Karena ujung-ujungnya akan bertemunya dengan situ. Di situ-situ aja gitu loh. Jangan cuman kalau belajar software aja cepet deh. Gitu loh. Saya ngajarin 2 jam juga beres pasti. Tapi begitu ada troubleshoot di lapangan, lo mau gimana? Lo mau apa? Gitu. Itu yang di masterclassku tuh lebih ditekankan ke situnya sih sebetulnya. Tapi minatnya sebenarnya banyak, peminatnya banyak. So far sih alhamdulillah banyak. Karena kita kan ngomongin kalau kayak gini ya Mang, waktu aku 2009
mulai musikal di tahun itu yang main audio ya cuman ya mungkin 2-3 orang gitu. Boro-boro kepikiran ada sound engineer gitu. Yang penting keluar aja dulu suaranya gitu. Dari segi cast-nya juga belum sophisticated sekarang gitu. Bunyi yang diproduce tidak seperti sekarang, masih nyanyi aja lah gitu. Yang penting nyanyi nggak fales gitu, kira-kira gitu. Seperti juga di pemain musikal, yang selalu jadi kepikiran di kepala gue adalah what's next, who is next, siapa nih pemain-pemain berikutnya gitu. Karena kalau kita nggak pandai membuat ini jadi sebuah komunitas, berhenti tuh. Orang yang tahun 2009 jadi ensemble gue, sekarang udah jadi main cast. Ensemblenya keganti nggak? Kalau ensemble nggak keganti, gue mampus deh. Nah, begitu juga dengan audio. Betul. Dengan tadi kita ngobrol di episode sebelumnya kita ngobrol sama Mas Is itu lupa tuh gue tanyain bahwa regenerasinya bagaimana? Itu dia yang aku bilang, makanya ikut masterclassnya Mardika. Makasih. jadi sebetulnya udah beberapa orang yang sebetulnya aku nggak mau bilang murid ya, tapi ikut sama aku gitu. Aku punya standar sendiri buat mereka gitu. Jadi lo ikut gua, ayo. Gue cemplungin langsung. Belajar bareng. Tapi belajar bareng dan SOP-nya gini ya. Gitu loh. SOP-nya gini tuh bukan berarti buat aku buat gue sendiri, tapi nanti buat lu juga. Lu kan gue lepas. Gitu. Lo kan gue lepas ya, lu jalan dengan lu udah siap. Lu kan ngadepin siapa aja bisa. Nah, gitu. Plan apa namanya? Bukan plan, tapi lebih ke how the way I treat mereka seperti itu. Gitu. Jadi kalau Edo kan hitungannya generasi mudanya nih gitu. How do you see it growing? Banyak nggak anak-anak muda yang tertarik untuk, soalnya kan rata-rata pada pengennya gue kepengen jadi cast-nya gitu kan. Masa gue panggung gitu. Sementara ya gimana ya, memang harus diakui terkadang bahkan sound itu orang nggak ngeh gitu. Padahal lu nonton pertunjukan yang enak itu salah satunya karena soundnya jago gitu. Itu gimana Dok kalau di bagian kamu? Kebetulan sekarang memang sistem dan ekosistem aku bekerja itu kayak aku menyebutnya tetap community based sih. Jadi memang aku kerja sama teman-teman yang seusia dan yang di bawahku. Memang aku sengaja melibatkan mereka semua supaya one day kita bisa bertukar posisi gitu. Atau intinya sih sebenarnya kalau peminatnya banyak banget. Cuma mungkin sama kayak Edo yang dulu pertama kali jump in ke ekosistem ini ya. Setuju dengan kalimat bahwa audio tuh mungkin belum se-matters itu di ekosistem ini. Tapi memang audio yang buruk sangat mudah diketahui gitu. Yaitu dengan tidak ada yang in charge, itu udah pasti. Nah jadi kayak aku selalu sharing ke teman-teman yang kerja bareng-bareng bahwa kita tuh bukan kerja untuk penonton, dapat kredit dari penonton gitu. Tapi kita kerja karena memang kita suka sama passion kita tuh emang di audio. Emang passion. Dan musical ini adalah part yang paling menyenangkan untuk kita bisa ekspor gitu. Iya benar. Karena apa? Karena kayaknya di produksi sebesar musical, scale musical apapun ya. Maksudnya ada yang kita dalam bentuk show black box ataupun emang yang benar-benar big theater. Cuman dalam produksi itu kita ketemu sama orang-orang yang bisa appreciate satu sama lain. Dan mungkin di ekosistem pertunjukan lain belum tentu kita dapatkan hal yang sama. Jadi yang kita kejar bukan kreditnya, tapi adalah kita bisa achieve something di setiap pertunjukan yang menjadi kepuasan. Jadi prosesnya ya. Proses menujunya yang jadi ngangenin ya Dok. Ngangenin banget. Ngangenin banget. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalau gue ngomongin produksi suara seperti Mar, dimana nih memuji diri sendiri, maaf ya, namanya juga podcast gue. Mar itu jadi gini, kalau gue berproduksi, gue tuh udah ada bayangan lah di kepala gue gitu ya, ini bakal jadi seperti apa gitu. Nah most of the time itu di bawah, hasilnya di bawah
ekspektasi gue. Jarang-jarang yang sama, apalagi ngelebihin ekspektasi. Tapi Mar itu kemarin melebihi ekspektasi gue. Oh, jadinya kayak gini ya gitu. Itu benar-benar kaget gitu. Pengaruh gak sih pemakaian sound yang seperti apa? Toolsnya maksudnya. Kenapa itu jadi sangat baik gitu dibanding pertunjukan yang lain, pertunjukan art suara yang lain maksudnya ya. Pengaruh nggak? Duit gue ke sedot banyak ke situ gak? Gara-gara gue pakai alat-alat misalnya yang canggih banget atau yang paling baru atau apa gitu, itu pengaruh gak sih? Menurutku kayaknya semua praktisi teknis akan setuju dengan statement ini, yaitu kayak manusianya tuh berkembang, tapi manusia tuh terbatas. Teknologinya yang nggak punya batasan. Hingga sekarang kita mau pilih yang mana gitu kan. Ya balik lagi semuanya ada harga, ada kualitas. Jadi kayak mau nggak mau untuk kita bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik ya kita harus investing. Bahasanya gitu, investing ke memang ekosistem dan equipment yang memang proper. Even kayak kalau bisa dibilang kita dapat privilege menggunakan alat yang flagship sekalipun kayak ya kalau memang kita mau untuk mengejar kualitas tersebut, jadi ya kemudian kitanya yang lebih mengupgrade diri untuk mengenali alatnya, karena teknologinya udah sampai di posisi itu gitu kan, udah pasti hasilnya akan lebih bagus. Bagus. Kalau aku boleh nambahin sih mungkin dua-duanya harus jalan berirangan sih Bu, antara human resource-nya sama alatnya. Iya, karena kalau alatnya canggih pun kalau tapi orangnya nggak bisa make sama juga bohong. Sama kayak tadi Edo bilang orangnya udah jago banget tapi alatnya terbatas. Ya nggak bisa dia pakai. By the way, kalau ada yang mau nyumbang, mereka tuh lagi mau invest di satu alat yang katanya mahal. Open donation nih kita ya. Open donation nanti bisa di scan barcode-nya di sini apa di sini. Di sini. Langsung direct ke gua atau Edo. Supaya lebih bagus ini produksi suara di produksi musikal kita. Tapi emang kalau misalnya pemainnya suaranya udah bagus, kualitas suaranya, tekniknya udah bagus, bisa dirusak dengan alat? Bisa. Kalau yang makainya nggak bisa. Benar. Oke. Jadi percuma gitu ya. Gue mau bilang, gue tahu nih ada alat ini bagus banget. Tapi si orang yang operate nggak bisa, percuma dong ya. Sangat mungkin. Bahkan bisa vice versa, bisa kebalikannya. Yang terjelek justru yang terjadi. Yang ada maksudnya dengan alat seadanya, tapi bisa, orangnya memang smart gitu. Bisa jadi bagus. Bisa jadi bagus. Jadi bisa juga dong Mang, kalau gue bilang, Mang, budget gue buat sound cuma segini Mang. Bisa berbuat apa kau? Bisa, gitu. pasti jawaban aku pasti gini. Kita maksimalkan yang ada ya Bu, pasti gitu. Karena kembali lagi, berarti kan ada titik ada titik limit yang kita harus kita temuin nih. Sementara mungkin human resource-nya gue bisa segini sebenarnya sebetulnya. Gitu kan. Ya udah, kita limitnya di situ berarti. Itu tadi malah pertanyaan jebakan loh, berarti ntar kita cut. Kita cut. Oke. Tenang, kita cut. Kan udah gue tutupin lo pakai Saya punya limitnya ya Bu. Nah itu dia. Pokoknya gue mau hasilnya seperti Mar yang kemarin, cuman budgetnya Mar. Bisa Bu, tapi turun 18 dB. Iya. Jangan dong. Gak kedengeran dong. Oke, ini pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Kok mau sih jadi pekerja panggung? Mampus loh. Saya jawab. Ya boleh. Coba kesini kalau nggak percaya. Kalau gak ketagihan ya. Jangan coba-coba. Gini, Dok, lu mau duluan gak Dok? Seru nih. Ya kayaknya gue duluan, kayak mama lebih panjang. Iya. Kalau kenapa maunya? Karena mungkin dari aku kuliah, aku ngerasa ya itu kayak talenta orang beda-beda ya. Tapi aku ngerasa kayak gak tahu kenapa, mungkin percaya dirinya tinggi juga. Aku ngerasa kayak orang di balik panggung lebih keren daripada yang di atas panggung. Kenapa? Karena semua yang di balik panggung bisa menghasilkan orang-orang terlihat sangat baik keren di depan. Dan bagus. Multiple person gitu. Jadi kayak menurutku kayak tanggung jawabnya lebih besar, achievement-nya juga lebih besar. Walaupun memang tidak dilihat, baik lagi kayak
apa sih yang mau dicari. Kalau misalnya mau dicari adalah creditsnya, Iya. yang menurut aku kayaknya jangan bekerja di seni kali ya. Iya. Maksudnya kayaknya industri seni gak ngomongin credits deh, ngomongin kepuasan aja gitu. Iya, Jadi betul. kayak pada saat kita bisa memberikan space untuk orang lain bersinar, kayak itu jauh lebih menyenangkan. Iya, Iya. betul. Nih ini barusan jargonnya orang balik panggung banget Yoi, ya. yoi, betul. Asli. Emang. Monggo Mang. Kalau kurang lebih sama Edo sebenarnya. Jadi kita di belakang panggung tuh kayak ada kepuasan sendiri. Nih gue bikin lo bersinar nih. Iya. Karena gue nih gitu. Nah kalau aku secara pribadi sebagai pemain sequencer nih Bu, punya jargon pribadi sebenarnya. Ada momen selalu dan momen ini selalu terjadi di setiap produksi apapun. Mau musikal, mau konser. Momen ini selalu aku kayak dalam diri tuh, this is the moment. Which is opening. Oke. Selalu. Karena kalau opening yang ada sequencernya, who start the show? Iya. Aku selalu bilang, kalau gua gak pencet nih tombol, Gak jalan. Nggak jalan. Udah Gua- ngitung iya. 1, 2, apalagi kalau udah di 3. countdown sama SM dari depan, overture in 3, 2, lu udah sampai what? Gue gak nyampe-nyampe, bodo amat. Gue marah sama lo, ya, lo bikin kesel gue gak gue pencet nih, biarin aja gue nembusin satu produk. Tapi the show ya gitu. Iya, Jadi iya. kayak ada rasa itunya kalau buat aku secara pribadi. Iya. Jadi memang oke guys, I'm gonna start the show. Oke. Gitu. Oke. Pertanyaan berikut. Lo kan cinta banget nih sama backstage. Ya kalian orang-orang belakang panggung. Worth it gak? Berbales sama gak duitnya? Waduh. Tiba-tiba langsung Tadi padahal Tadi salah pertanyaannya. Jargonnya baru keluar baru. Gimana ya? Aduh, Dok, gimana Dok? Karena gini, semua narasumber yang gue interview Iya. selalu bilang, ya musikal memang gak ada duitnya. Iya. Terus kalau di kalian Gini, kalau buat para ini nih biar pada aware aja gitu. Iya. Untuk orang-anak muda Untuk yang anak-anak masuk muda ke yang bisnis pengen ini. masuk ke bisnis ini, ke Iya, iya. industri ini. kalau dari budget, dari segi budget, kalau aku bilangnya gini, pasti ada apa istilahnya, ada plus Minusnya lah ya. minusnya. Karena kalau dibilang cukup semua sama Nggak duit cukup. juga gak akan cukup gitu. Tapi I got something new in Iya, musical iya, apa iya, gitu. iya, iya, Pasti iya. ada value something yang Iya. aku gak bisa dapat di tempat lain. Iya, Tapi iya. kalau dibilang cukup buat dapur, selama istri saya gak marah-marah sih aman sih harusnya. Ya selama ini Mamang belum dicariin suruh Belum, pulang. iya, Ya, iya, udah Belum lah, suruh nggak apa-apa. cari kerjaan lain. Cari gitu. kerjaan. Sekolah yang lain deh. Jadi lawyer kek. Kalau Edo Iya sih, kayak mungkin kalau mengejar uang Bukan di tempat, sini. iya, bukan tempat yang tepat. Tapi kalau aku ngerasa dengan pilihan yang kita ambil sekarang gitu, dengan mengerjakan fully kayak sekarang kan emang aku bisa mengklaim bahwa kayak emang aku all in di musical gitu ya. Iya. Saya benar-benar tidak mencoba pathline happiness dan fulfillness-nya tuh dapetnya kepuasan hatinya, Iya, batinnya ya. Dan mungkin ya kayak kuncinya lebih ke, kalau aku pribadi, kalau aku damai sejahtera kali ya. Ya. Pada saat aku ngelakuin pekerjaan ini tuh aku damai banget. Iya, Jadi itu apapun dia. yang aku dapat, maunya berapapun kayak oke. Ya udah. Itu Karena kita ekstranya. ngerjainnya dengan passion sih. Iya. Jadi Joy maksudnya ya. Yeah, Joy, but ya. that's the thing though. When you do things with passion, Iya. ya nothing else Iya, matters. betul. Iya sih. Karena kepuasan itu tadi yang dicari ya, Iya, bukan duitnya lah gitu. Iya, iya, iya. Ada lah, Ada. Cukup, lah. cukup ya. Masih bisa beli baju. Masih, Iya. masih bisa invest. Tapi kan maksudnya orang yang kerjaan yang itu kepuasan juga gak dapet kadang-kadang. Justru kepuasan itu kan. Banyak kan seniman kan emang gitu ya. Iya. Nyarinya di kepuasannya itu. Iya. Gitu. Nah itu juga satu nilai plus. Kadang-kadang nggak semua nggak tahu ya untuk yang lainnya. Tapi kalau aku sama mungkin Edo juga sependapat. Kita audio engineer nih menganggap diri kita pun seniman sebenarnya. Iya, ya. Yeah, Of of course, course. you are. You create ini. Karena You create something. Iya, yeah. karena di audio tuh ada satu momen di mana kalau orang visual bisa lihat gambar, orang panggung bisa lihat stage-nya seperti apa. Visual kan
Justru kita bikin gimana semua orang bisa berimajinasi dengan bunyinya. Iya. Lo meram aja, gue Iya. bikin bunyi gini gitu. Iya. Itu seni di Iyalah, kita. itu sebenarnya. memerlukan inspirasi. Yes. Iya, karena kan seni kan if it touches one of the senses itu kan part Iya, of seni. Iya, seni. betul. Iya, Dan betul. kalian ya hearing, Yes. Iya, hearing. ada yang visual, ada yang hati. Kalau aktor mungkin di hati Iya. bisa kena Iya, kalau iya, yang iya, stage designer lighting mungkin mata. Kalian kuping. Iya. Iya. That's the art yang you guys Iya. create. Yang kalau kita datang duduk nonton, terus musik mulai, terus merinding. Iya. Ya Tapi- itu kan dari audio. Dari Iya. audio. Tapi Iya. to be honest ya, nggak semua orang atau bahkan produser atau mungkin berpikir kami itu seperti itu ya Dok. Kadang itu yang sulit Bu. Itu Kadang, salah sekali. itu yang sulit. Itu yang sulit. Kadang kayak orang-orang kayak Edo, kayak saya bahkan si sequencer ini, kami tuh dianggap operator. Nah, Itu yang sulit. Kru. Itu lebih gila lagi. gila lagi. Karena maksudnya kru bukan Bukannya berarti rendah, jelek, tapi, iya, tapi- it's a different story, it's Iya, a different part of yes. department gitu. Tapi kalau lu udah klaim diri lu audio engineer, kita seniman gitu. Iyalah. Membutuhkan sebuah inspirasi dan kerjasama kolaborasi yang sangat baik untuk menghasilkan sound Iya, yang enak. iya. Oke. Nih di setiap episode itu kalian boleh mengajukan satu pertanyaan buat gue. Silakan loh. Sebagai ibu yang udah memulai musical sejak lama dan melihat sekarang nih kayak kalau dari yang aku jalanin sekarang kan maksudnya kayak sekitar 2-3 tahun inilah ya. Kayak growth-nya tuh tinggi banget. Iya. Menurut ibu sendiri melihat yang baru-baru ini tuh seperti apa sih pandangan ibu? Wah, ya seneng banget lah. Udah pastinya seneng karena memang salah satu visi dari Art Suara waktu kita mulai ini di tahun 2009 itu adalah melihat industri musikal jalan di Indonesia. Memang sempat hiatus ya, kayak gue mulai Gita Cinta 2010, terus 2011 ada Ali Topan, Laskar Pelangi dan lain-lain. Cuman sedikit ya, cuman Laskar Pelangi sama Bisa setahun Ali sekali Topan. doang. Iya, itu aduh growth-nya kayak banyak yang merangkak banget. merangkak banget gitu, dan banyak yang putus di tengah jalan. Ditanyain mau bikin lagi nggak ogah banget bikin musikal, udah nggak bikin untung, bikin pusing kepala lalala. Untuk kemudian ya betul 2-3 tahun ini setelah pandemi lah terutama banyak sekali produksi musikal itu menyenangkan buat aku. Pesan aku cuman sedikit aja deh buat yang komunitas-komunitas yang ada sekarang. This is not pekerjaan yang tadi seperti aku bilang, bukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Memang belum bisa kayaknya menggantungkan hidup di musikal. Akan tetapi kalau kita percaya dan mengerjakannya dengan tulus, itu kepuasannya beda lagi. Pesannya sih itu aja sih. Jangan pernah putus semangat. Percaya bahwa ini semua sebetulnya bisa dikerjakan secara komunitas. Jadi jangan ragu-ragu untuk si komunitas A minta tolong ke komunitas B atau C atau sebaliknya. Itu lumrah banget dikerjakan di industri yang baru mulai gitu. Jadi pesan gue cuman itu aja. Jangan ragu untuk aduh kayaknya gue perlu bantuan dari sini nih, terutama soal dana ya, karena memang itu yang paling jadi momok buat semua produksi adalah duitnya gue dapat dari mana gitu. Tapi kalau misalnya si A lagi produksi, wah nih biayanya, dananya minim banget, ya minta tolong sama komunitas B yang punya source lagi gitu. Misalnya dia punya tempat latihan gitu. Boleh gak sih gue pakai tempat latihan lo? Itu ngekat budget banget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bisa dicari gitu. Nah komunikasinya aja sih. Jangan menjadi sebuah komunitas yang bersaing secara tidak positif. Bersaingnya harus positif, jangan negatif gitu.
saling bantu aja, saling bantu aja. Ya kita nggak akan bisa ngebantu kalau lo nggak minta tolong kan gitu. Kadang-kadang, iya kadang-kadang komunikasinya nggak ada. Nah ini yang aku pingin break sebetulnya. Lo komunikasiin aja ke gue, lo lagi mau ngerjain apa setahun ini, oke, biayanya berapa, apa yang bisa gue tolongin dari situ. Semua komunitas bisa seterbuka itu. Aku rasa semua musikal akan jalan. Gitu. Ini akan terus berkembang. Iya. Mamang mau nanya apa dong? Kalau aku paling karena kan aku juga waktu itu juga baru mulai kan waktu di Serintil ya Bu. Dari segitu banyak produksinya Art Suara yang jadi benchmarknya Ibu secara pribadi di Art Suara selama ini production ya. Gue tuh ada dua sebenarnya emang. Yang seperti tadi aku bilang, banyak produksi aku yang menurut aku di bawah ekspektasi gue. Yang menyamai atau lebih itu Mar sama Din. Din. Jadi buat aku Din itu karena pertama kalinya kita ngerjain akapela, musikalnya akapela, nggak ada musiknya gak ada gitu musiknya. Kan. Dan lumayan berhasil dibawakan dengan sangat oke gitu sama anak-anak. Itu aku sangat bangga sih sama produksi itu. Sesuatu yang beda aja. Tapi untuk kemudian Din itu menjadi benchmark. Bahwa setiap musikal Art Suara kayaknya harus ada akapela. Iya benar. Gitu. Itu dia biang keroknya. Sekarang biang kerok untuk main. Emang kenapa Man? Enggak maksud aku jadi rame gitu, maksudnya makin kesini kan ensemble-nya jadi banyak, jadi bagus gitu, maksudnya akapelanya jadi diseriusin. Nah ini pertanyaan lagi nih, gue jadi pertanyaan lagi ke lu. Emang beda banget ya pada waktu lo harus ngejagain musical number yang akapela sama musical number yang ada musiknya, itu beda banget? Beda, sangat beda. Karena kalau mungkin lu kali Dok yang lebih ngerti di audio Dok. Lebih maksudnya lebih kecemplung gitu gue lagi nanti. Mungkin karena sumber suaranya adalah manusia ya. Iya. Dan maksudnya ya habit manusia tuh beda-beda. Jadi kadang kita tuh nggak cuma ngedengerin bunyinya, tapi kita juga memperhatikan karakter manusianya. Iya. Oke. Akankah dia merubah cara bernyanyinya? Terus kayak terus itu kan human relation banget ya akapela tuh. Jadi kayak makanya kayak akapela tuh akan terdengar indah di saat yang memang semuanya selain fully skillful juga fully emang dari hati banget disampaikannya dan audience nyampe juga maksudnya gitu. Iya. Jadi kadang even not micro balance juga, maksudnya kayak ada 1-2 suara yang mungkin gak sit in dengan baik, tapi karena sincere banget, maksudnya benar-benar dinyanyikan dengan cara yang tepat, ya audience akan respon gitu. Nah baik lagi makanya kayak berhubungan dengan audio, ya audio approach yang too much atau salah arah itu bisa merusak semua flow itu tuh. Sementara kalau misalnya pakai musik ya ada support dari musiknya. Dan mungkin musik juga ada ini ya. Udah exact gitu, maksudnya kayak digital piano through the console udah bunyinya kan seperti itu. Mungkin tapi kayak semua yang berrelasi sama human strings gitu kayak. Makanya yang Mar itu kita bikin dipikirin gitu. Iya. Aku sama akapelanya rame lah gitu ya. Wadah banyak banget. Pecah 7 ya. Pecah 1,000 Gucci kali ah. Bucin dong gitu. Kita pecah 1,000, kita di atas pecah pala. Iya. Terus untuk kemudian tadi kan aku bilang ada 2 ya emang nerusin jawabannya ke Mamang. Yang kedua Mar. Mar itu jadi benchmark aku untuk jadi gini. Emang everything falls into place saja untuk Mar itu emang apa ya nasibnya Play ini memang baik, sangat baik gitu. Jadi apa ya semuanya kayak ketemu aja gitu. Bener. Dari segi cerita, terus panggungnya seperti apa, musiknya seperti apa, semuanya deh busananya seperti apa itu kayak kayak klop aja gitu masuk secara tidak melalui proses yang tidak terlalu rumit sebetulnya gitu. Jadi memang kayak semestanya lagi enak aja deh pas lagi sefrekuensi, lagi benar-benar sefrekuensi untuk kemudian masuk ke panggung, eksekusi di panggungnya
juga sama. Semuanya lagi incun aja tanpa drama yang terlalu berlebihan menurut aku. Dan karena proses yang tidak melalui proses yang sangat menyenangkan lah, bisa dibilang sangat menyenangkan Mar itu. Ya udah, enak aja gitu jadinya. Nggak terlalu banyak bikin stres. Senengnya puas banget. Kalaupun ada stres itu karena kepuasan ini nih jadi kayak aduh hilang lah stres itu gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi memang ya untuk kemudian nomor 2-nya ya Mar lah gitu. Oke. Selanjutnya satu pertanyaan untuk narasumber gue berikutnya Mang. Siapapun itu. Jadi nggak tahu siapa nih ya? Nggak tahu. Aku sampai hari ini juga gue belum tahu. Belum ada rencana lagi. Tapi yang pastinya pasti dari musikal sih, dari industri musikal lah. Oke. Lu udah siap? Lu kan suka ngerjain PR, kalau gue suka nggak nih masalahnya nih ya. Karena terlalu luas ya. Iya. Mungkin lebih ke ide atau mimpi apa yang ingin dilakukan tapi belum tercapai. Dan bisa dilakukan di produksi berikutnya. Ya. Dicatat pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang belum siap ini. Saya belum pernah lihat lagi ya. Ada musikal yang fokus sama sound designing. Baik ya, yang tadi ambience, terus sound designing lah gitu. Elemen-elemen yang berhubungan dengan sound designing. Apa yang kalian harapkan dengan itu? Itu aja sih gitu. Kalau begitu kita udah lebih dari 45 menit ini. Jelas kan gue bilang perlu 4. Perlu 4 episode. Ya nanti pasti kita akan undang lagi lah. Boleh lah kan? untuk ngobrolin sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari hari ini. Mungkin lebih fokus lagi ke audio. Topiknya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mama Tika, Edo Tante, udah datang, udah mau ditanya-tanyain, udah mau dicak juga. Kita di sini jangan kapok kalau nanti diundang lagi. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih banyak. Buat penonton, bye. See you in the next episode. Bye-bye. Thank you.